ranah yang digeluti itu hubungan internasional karena emang interest di situ. Tapi di sisi lain, kalau kayak karir, karena ini kampus jurnalistik, dengan masuk sini bisa jadi ada peluang nge-explore soal dunia media gitu. Dari HI ini Bang yang politik banget lah istilahnya. Akhirnya berkarir di dunia komunikasi gitu Bang. Kenapa? Ya kalau live streaming pada umumnya sebenarnya dia cuman fokus ke engage dengan audiens, dengan viewers. Dia cuman fokus dengan interaksi lah dengan audiensnya. Nah kalau live selling itu dia selain fokus dengan interaksi, dia juga fokus untuk selling, ngejual produk, memperkenalkan produk. China itu dia punya pasal di negaranya itu yang bisa ngebuat di mana perusahaan-perusahaan di China itu harus tunduk terhadap aturan pemerintah. Jadi ketika pemerintah membutuhkan, itu dia bisa memanfaatkan apa yang dia inginkan, dia butuhkan. Gitu. Misalkan kayak Halo sahabat ISIP, balik lagi di ISIP Podcast yang membahas tentang kehidupan dunia ISIP. Kita bakal ngobrol bersama alumni, dosen, dan bahkan mahasiswa tentang kehidupan di ISIP. Untuk topik kali ini, kita bakal ngebahas tentang mungkin sahabat ISIP familiar dengan cek keranjang kuningnya kakak, cek keranjang kuningnya kak, boleh di itu atau di TikTok sering lewat live gitulah. Jadi kita bakal ngebahas tentang live selling. Nanti secara lengkapnya bakal kita bahas. Jadi sahabat ISIP jangan kemana-mana. Oke, udah bersama saya salah satu alumni, salah satu abang saya juga sebenarnya di UKM. Udah bersama Bang Madut. halo Mas Revan kah? Iya halo Bang Madut. Gak usah. Santai aja. Ya, salam kenal Mas Revan kah? Salam kenal Mas. Salam kenal. Kita baru pertama kali ketemu ya? Setelah berabad-abad. Oke, jadi boleh perkenalkan dulu Mas Bang Madut. Oke. Ke sini. Iya. Oke. Jadi sahabat ISIP ya? Sahabat namanya? ISIP, ya. Jadi sahabat ISIP, salam kenal. Gua Ilham Maududi. Biasa kalau di kampus dipanggilnya Madut. Gua di ISIP ini angkatan 2017 masuknya. Jurusannya itu hubungan internasional gitu. Terus udah lulus, sekarang bekerja, terus juga di bidangnya itu emang di ranah social commerce, termasuk salah satunya di live selling juga di live streaming gitu Mas. Keren. Ini inspiratif banget nggak sih? Enggak ya? Oke, sebelum kita ngebahas tentang live selling nih Bang, saya mau tahu, saya apa gue ya? Saya aja deh. Saya mau tahu kenapa akhirnya Bang Madut ketika 2017 masuk berarti akhirnya memilih ISIP Jakarta. Ya kalau gue pertimbangannya ngelihat dari jurusan, jadi emang dari SMA gitu, dari sekolah emang interestnya itu ke sosial humaniora gitu. Terus juga emang pertimbangannya itu kalau mau kuliah itu jurusan politik atau hubungan internasional yang seputar ranah itu. Terus ngelihat ada salah satu kampus swasta dengan akreditasi waktu itu HI ISIP itu salah satu yang bagus, masih A gitu. Terus juga ngelihat dari rekam jejaknya, alumninya ada Iwan Fals, kebetulan juga saya ngefans Iwan Fals. Jadi masuk aja udah ke ISIP. Terus juga pertimbangan lainnya, betul, harganya terjangkau untuk jurusan hubungan internasional ya. Iya, dibanding sama kampus-kampus lain gitu, masih sangat terjangkau. Makanya banyak banget anak kampus yang kuliah dia bisa sambil biaya sendiri juga. Itu sih salah satu pertimbangannya segitu. Terus juga terkenalnya juga emang kampus jurnalistik. Jadi kalau misalkan masuk sini, ranah yang digeluti itu hubungan internasional karena emang interest di situ. Tapi di sisi lain, kalau kayak karir, karena ini kampus jurnalistik, dengan masuk sini bisa jadi ada peluang nge-explore soal dunia media gitu. Karena di kampus juga gue banyak komunikasi, banyak nongkrong sama jurusan lain, sama anak jurnalistik. Jadi ilmunya nggak terbatas dari HI aja gitu sih. Gitu salah satu pertimbangannya. Mas Revan kah? Iya, ini aneh. Tapi kenapa akhirnya Bang Madut ketika anak SMA mungkin tertariknya sama kayak psikolog atau mungkin hanya komunikasi gitu atau kedokteran, kenapa Bang Madut udah spesifik memilih hubungan internasional sebagai jurusan yang bakal dituju? Emang dari SMA sih, jadi emang di lingkungan SMA satu kelas itu emang gila diskusi gitu. Kayak di SMA gue tuh kayak nongkrong itu kita bahas
bahas filsafat, bahas konspirasi, politik, bahas Soekarno, kenapa Soekarno dilengsarkan, kenapa Soeharto naik, itu udah umum banget. Udah gitu. Familiar lah. Iya, terus juga bahas teori ekonomi, Adam Smith gitu-gitu, itu udah umum banget kalau di SMA. Jadi emang secara lingkungan waktu SMA itu sama teman-teman SMA nongkrongnya kita sering banget ngalor ngidul sampai tengah malam ngebahasnya seputar hal-hal ilmu sosial gitu. Jadi emang ketertarikannya udah terbangun dari situ. Iya. Terus juga emang suka banget kalau kayak diskusi ngebahas topik terkini terkait politik gitu. Makanya akhirnya milih buat masuk ke hubungan internasional gitu sih. Ini sebenarnya mau nanyain tentang HI yang sedang terjadi di dunia sekarang, tapi kayaknya nanti aja ya. Nggak usah untuk dibahas itu. Nah, tadi Bang Madud di awal sempat ngomong bahwa akhirnya bekerjanya atau karirnya di dunia e-commerce. Kenapa akhirnya bisa dari HI ini Bang yang politik banget lah istilahnya, akhirnya berkarir di dunia komunikasi gitu Bang? Kenapa? Oke, sebenarnya nggak spesifik komunikasi sih kalau e-commerce, lebih kayak manajemen, marketing. Ya, lebih ke marketing juga gitu. Nah kalau dari HI kenapa masuk situ, sebenarnya justru di HI juga gue waktu skripsi bahasnya nggak politik gitu, jadi bukan hard issue. Jadi gue bahas waktu di skripsi gue itu lebih spesifik soal aplikasi China. Iya. Jadi itu bukan isu yang umum lah untuk dibahas. Bukan politik jadi, lah. Dari segi bahasan pun emang gue udah tertarik kayak aplikasi-aplikasi dunia digital gitu. Terus itu kan salah satu hal yang baru. Kalau spesifik waktu HI itu gue ngebahas kayak ancaman TikTok bagi negara itu seperti apa. Terus ancaman aplikasi-aplikasi lain dari China spesifik waktu itu studi kasusnya untuk China itu seperti apa. Jadi sebenarnya dari bahasan pun kayak gitu. Nah kenapa masuk ke e-commerce terus juga manage kayak marketplace gitu, ya emang dari ketertarikannya salah satu juga ke situ juga sih. Gitu. Oke. Ini akhirnya gue menarik. Emang ancaman TikTok bagi negara ini apa sih Bang? Oke. Kalau di skripsi gue ya, jadi salah satu kesimpulannya itu kayak cyber itu udah bisa jadi senjata bagi negara. Kalau biasanya itu kan senjata itu kan kayak nuklir atau mungkin rudal segala macam gitu. Iya. Nah dengan perkembangannya teknologi saat ini, informasi itu udah jadi sesuatu hal yang sangat berguna dimanfaatkan oleh negara lain untuk kepentingannya. Nah salah satunya untuk mendapatkan informasi itu dengan memanfaatkan aplikasi. Salah satu itu kayak kalau spesifik itu TikTok itu di India di-ban. Nah kenapa di-ban? Karena emang ada isu hubungan ketegangan waktu itu antara India sama China. Nah, China itu dia punya pasal di negaranya itu yang bisa ngebuat di mana perusahaan-perusahaan di China itu harus tunduk terhadap aturan pemerintah. Jadi ketika pemerintah membutuhkan, itu dia bisa memanfaatkan apa yang dia inginkan, dia butuhkan. Gitu. Misalkan kayak TikTok itu dia punya data soal behavior orang-orang India, atau misalkan TikTok bisa nge-brainwash lewat algoritma yang dikontrol sama dia. Jadi China punya konten yang dikontrol buat disebarin ke India itu konten-konten yang emang dihendaki oleh pemerintah China. Itu bisa jadi kayak gitu. Jadi itu salah satu alat yang bisa jadi ancaman bagi negara sih. Gitu kalau lebih spesifiknya. Nah kalau kayak di Indonesia sendiri, tergantung kayak Indonesia hubungan sama China-nya oke atau enggak ya. Misalkan oke-oke aja nggak ada masalah sih gitu. Udah jadi ancaman. Iya, terus juga kalau selama si aplikasinya di Indonesia ini sudah mentaati aturan regulasi yang berlaku di Indonesia sesuai dengan perundang-undangan, jadi nggak akan jadi ancaman gitu. Gimana tinggal si pemerintahnya bisa mengawasi dengan benar si aplikasinya gitu kan. Karena kan kalau di Kominfo Indo kan bobrok ya. Iya betul. Ya, jadi walaupun ada aturannya, kalau emang nggak bisa dijaga kayak judul aja merajalela, itu kan udah jadi ancaman kan. Gitu. TikTok pun juga bisa jadi ancaman sendiri. Kayak misalkan isu politik, terus juga bisa dimainin ternyata Indonesia sama China ada ketegangan, terus akhirnya algoritma sama TikToknya itu bisa dikontrol, konten-konten yang didistribusikan itu diatur sesuai dengan kepentingan Cina, kepentingan yang ingin mengontrolnya. Nah itu kan bisa jadi ancaman kayak gitu sih. Oke. Tapi TikTok walaupun menjadi ancaman, tapi TikTok kita tidak bisa
apa ya? Pokoknya kita tidak bisa denial lah kalau TikTok menjadi salah satu mata pencarian bagi banyak orang sekarang. Kalau dari saya ngelihat TikTok selain konten-konten yang di FYP based on video emang, ternyata di TikTok udah ramai banget tentang live streaming. Jadi saya sering banget ngelihat orang-orang udah banyak main game di sana atau enggak emang sekedar live ngomong gitu aja. Tapi ada juga orang yang udah mulai jualan di TikTok. Apa bedanya sih Bang? Kayak live streaming orang biasa sama live selling ini? Ya, kalau live streaming pada umumnya sebenarnya dia cuman fokus ke engage dengan audiens, dengan viewers. Dia cuman fokus dengan interaksi lah dengan audiensnya. Nah, kalau live selling itu dia selain fokus dengan interaksi, dia juga fokus untuk selling, ngejual produk, memperkenalkan produk. Dari tipe kontennya juga berbeda. Kalau kayak live streaming biasanya itu misalkan kalau tadi kayak ada yang gaming, itu berarti dia kontennya itu bentuknya itu nampilin game. Terus juga ada lagi perkembangan kayak baru-baru ini kayak ada in real life kayak Ice of Speed gitu. Terus juga ada yang kayak maraton. Itu tipe-tipe konten dalam live-nya ada banyak macamnya. Itu live streaming pada umumnya. Atau ada yang kayak ketika live dia sambil cover lagu, nyanyi lagu, itu juga ada. Nah, kalau live selling dia spesifik nampilin produk, bisa jadi dari brand atau bisa jadi dari kreator, dari afiliator. Dia nampilin produk, objektifnya itu adalah menjual produk tersebut gitu sih. Beda dari objektifnya kalau kayak live streaming pada umumnya itu objektifnya lebih ke entertainment, cuman buat ngehibur orang aja. Nah, kalau kayak live selling, objektifnya itu untuk menghasilkan penjualan dari barang yang ditaruh di situ gitu sih. Oke, berarti fokusnya untuk jualan lah pada akhirnya. Toko yang dipindahin ke TikTok. Itu bermula dari mana sih Bang? Akhirnya ada ide, Bang Mandu tau nggak? Ada ide akhirnya jualan di TikTok Itu bisa dikasih tau nggak? Berawal dari mana? Sebelum masuk ke live selling, jadi mungkin kita bahas soal behavior orang dulu. Kalau bertransaksi itu kan zaman dulu masih tradisional, kayak ada barang, ada penjual, ada pembeli. Terus aktivitas transaksinya itu dilakukan biasanya kayak di pasar atau di toko. Terus masuk ke era digital, udah masuk online, orang bisa memasarkan produknya lewat website, lewat platform. Terus ada muncul era dulu itu ada Kaskus, orang bisa masang produknya, terus orang bisa ngobrolnya di Kaskus, terus nanti dealnya tinggal bayar pas COD. Terus berkembang lagi masuk era marketplace, di era kalau di Indonesia itu di 2015-an gitu atau mungkin sebelumnya dan setelahnya gitu. Itu masuk era marketplace, udah mulai muncul Bineka, Bukalapak, terus Tokopedia, OLX dan sebagainya. Itu muncul, behavior orang akhirnya nggak perlu ketemu lagi nih buat belanja. Jadi dia cuman duduk di rumah, beli barangnya, tunggu barangnya nyampe. Gitu. Cuman dari sistem ini ada salah satu kekurangan, kayak misalkan pembeli ini udah tertarik sama barangnya tapi dia pengen nanya-nanya lebih lanjut. Kalau di marketplace itu dia ada fitur emang chat gitu, tapi kan dia nggak lama balasnya, balasnya lama. Nah, terus di China, live streaming itu dia berkembangnya itu di China di 2016 atau 17-an. Ketika di Indonesia baru tren yang marketplace pada umumnya yang biasa gitu. Live streaming. Di China itu udah muncul live streaming kayak di marketplace mereka kayak di Alibaba atau marketplace lainnya itu udah muncul live streaming. Kenapa live streaming muncul? Ya karena tadi ada permasalahan dari buyer itu yang pengen beli itu dia pengen nanya langsung, pengen lihat barangnya langsung. Nah, kalau di Indonesia sendiri munculnya itu boomingnya sih lebih spesifik, boomingnya itu ketika TikTok sih itu terutama saat pandemi ketika orang emang lebih banyak di rumah. Terus akses buat segala macam itu dilakukan di satu genggaman, termasuk untuk bertransaksi. Di situ live selling itu booming banget gitu. Di situ banyak banget kreator yang mulai aktif jualan. Terus juga ada banyak brand yang mulai jualan di TikTok, melakukan live selling gitu. Nah, benefitnya itu ketika ada live selling, akhirnya viewers atau buyers atau calon pembeli itu dia bisa nanya langsung gitu. Terus juga dia bisa ngebandingin barang-barang langsung, bisa interaksi sama host gitu. Jadi itu benefit live selling. Jadi live selling ini dia muncul menjawab dari keterbatasan perkembangan yang sebelumnya gitu sih. Oke, tadi kan memang keuntungannya itu memang kita bisa nanya-nanya langsung, ngelihat barangnya langsung, atau bahkan ada testimoni dari hostnya langsung. Kelebihan apalagi sih Bang yang akhirnya banyak banget produk atau jasa yang akhirnya menggunakan live selling ini sebagai salah satu platform mereka buat jualan selain yang tadi?
Oke, kalau kelebihannya dari live selling sendiri, satu dia bisa langsung real time. Terus juga karena real time dari buyer itu dia di tahap consideration-nya itu dia jauh lebih percaya gitu. Dia langsung kemungkinan untuk beralih ke conversion-nya lebih tinggi. Jadi benefit kalau dari orang yang melakukan live selling itu persentase untuk menghasilkan penjualannya itu lebih tinggi. Makanya kalau ada siapapun yang melakukan live selling itu bisa meningkatkan penjualannya kayak gitu sih. Terus kalau kayak di sisi lainnya sih, kalau dari live selling benefitnya dari trafficnya itu, kalau kayak di TikTok spesifik itu ketika brand atau akun atau kreator itu melakukan live streaming itu bisa nge-support traffic dari channel yang lain kayak short videonya atau mungkin showcase-nya itu bisa ikutan ke support juga gitu. Jadi itu benefit yang bisa didapetin dengan mengaktifkan live streaming gitu sih. Udah ngomongin benefit, pasti ada kekurangan sih. Saya yakin pasti ada kekurangan dari live selling ini sendiri. Menurut Bang Madut yang udah menjalani hal ini, kekurangan dari live selling ini apa sih Bang? Oke. Sebenarnya live itu kalau kita lihat dari marketing funnel yang fundamental, dia itu ada di funnel terakhir di conversion. Fokusnya itu kalau udah live selling berarti dia udah fokus ke penjualan. Nah, ada brand yang emang dia pengen coba live gitu, pengen wah dengan ada live gue bisa ningkatin penjualan nih. Gitu. Nah, terus dia udah invest beli alat, terus udah hiring host, tapi ternyata nggak ngasilin sama sekali gitu. Betul. Nah, karena beberapa brand itu dia lupa kalau brandnya ini ada di stage yang mana, ada di fase yang mana, apakah brandnya ini udah diketahui sama orang atau belum gitu. Karena kalau misalkan kayak kita tiba-tiba live tapi produknya nggak ada yang kenal nih, atau misalkan afiliator dia jual produk-produk affiliate tapi nggak ada yang kenal sama afiliator ini, terus dia udah beli alat misal kamera atau lighting, atau mungkin cukup pakai iPhone gitu, dia udah beli iPhone, itu kan masuknya ke cost gitu. Nah, itu kan salah satu kekurangan gitu. Terus misalkan ternyata udah dicoba live sellingnya kurang, akhirnya dia coba testing ke ads, terus juga akhirnya udah spending uang lagi, nambah cost lagi tapi nggak works gitu. Akhirnya itu kan jadi cost yang terbuang gitu. Nah, karena kekurangannya itu ya live selling itu nggak bisa berdiri sendiri gitu. Untuk dapetin traffic di live selling ini, di live streaming, itu harus disupport dari channel-channel yang lainnya. Karena kalau kayak bahas spesifik TikTok itu dia sifatnya itu content based, dia emang nge-push utamanya itu di short video. Kalau cuman ngandelin live doang tanpa ada short video nggak akan bisa gitu. Itu sih salah satu kekurangan yang harus disadarin sama orang-orang yang mau lakuin live selling. Bahwa live selling ini ternyata masih hit and miss ya. Masih bukan suatu hal yang bakal rame nih, dan ini ada beberapa faktor. Karena orang ekspektasinya itu wah dengan live selling kayak orang-orang penjualannya tinggi banget. Padahal kan orang lupa kalau orang-orang yang melakukan penjualan itu bisa jadi dianya siapa atau apa yang sudah dilakukan sebelumnya dengan konten-konten di short videonya. Ada konten yang udah FYP, akhirnya orang mampir ke tokonya. Ya ibaratnya kalau kita buka toko, kita cuma buka doang gitu, tanpa ada orang yang datang kan nggak mungkin ada penjualan kan. Nah, kita kan kalau mau buka toko ibaratnya kita live streaming nih, itu kita live selling, terus buka toko, kita harus ngasih tahu ke orang kalau kita nih buka toko gitu. Buat ngasih taunya itu lewat mana, lewat channel-channel lainnya, termasuk short video kayak gitu Mas Revan kah? Saya sempat ngelihat bahwa ada live TikTok yang ngejual batik, tapi yang lebih jadi sorotan tuh mas-masnya batik. Kalau dari brandnya sendiri kayak gitu suatu hal yang akan ditahan jangka lama atau gimana Mas? Bang, kenapa Mas juga? Ya kayak mas-mas batik, terus juga kemarin ada juga host yang viral itu Adam Kodam kalau tahu. Jadi dia live-nya itu konsep pakai kostum-kostum gitu. Jadi secara awareness itu bagus banget buat brand. Tapi kalau misalkan kita bilang spesifik, tergantung objektif dari brandnya sendiri. Kalau objektif dari brandnya ini untuk meningkatkan penjualan, bisa jadi itu bagus untuk sesaat, tapi tidak bagus untuk jangka lama. Karena kan itu hype-nya cuma sebentar gitu. Tapi untuk awareness itu cukup bagus banget. Karena kan ketika mas-mas batik itu naik, produk batiknya benar-benar naik banget gitu. Dari funnel awareness-nya itu berkembang, terus juga akhirnya conversion-nya pasti otomatis mungkin ada pertambahan gitu. Cuman kalau misalkan hanya mengandalkan itu aja, ya mas-mas batiknya kan cuma sendiri. Kita nggak bisa ngandelin orang gitu. Karena kalau misalkan kalau mau spesifik penjualan brand gitu, kita tuh nggak bisa tergantung sama
orang. Kita itu harus bergantung sama produk yang kita jual itu bagus gitu. Kita harus ngasilin produk yang bagus untuk konsumen gitu. Kalau misalkan produknya emang bagus, siapapun yang ditaruh di situ juga pasti penjualannya bagus gitu sih. Iya. Pada akhirnya kita sebagai produsen harus membuat produk yang bagus ya, Bang? Iya, kalau produk bagus tapi kalau produk jelek yang jualannya cakep gitu, ya misalkan si mas-mas batik disuruh jual barang-barang yang obat kuat gitu kan, yang nggak semua orang butuh. Iya, nggak semua orang belum butuh. tentu juga ada penjualan kan. Jadi nggak semata-mata dengan memanfaatkan, wah ini viral, ini bagus nih, terus akhirnya ekspektasinya penjualannya bisa tinggi. Nggak bisa langsung gitu juga gitu. Balik lagi ke performance produknya gitu. Tadi kan Bang Madut sempat ngasih tahu bahwa live TikTok ini terjadi karena behavior pelanggan, customer. Jadi saya sebagai pelanggan atau mungkin yang lain ada behavior ngelihat bahwa produk ini banyak dijual nih Bang. Angka yang terjual udah 500k. Tapi ternyata di balik itu tersebar rumor bahwa hal tersebut bisa terjadi karena orderan fiktif. Ya, fake order. Iya, fake order. Sebagai masyarakat umum atau awam, buat tidak kena penipuan order fiktif, apa yang bisa dilakukan Bang? Ya kalau masyarakat umum sih sebenarnya baik lagi ke perilaku konsumtif sih. Kita tuh konsumtif boleh tapi harus tahu barang-barang yang emang benar-benar kita butuhkan gitu. Kalau emang kayak brand-brand yang gue manage juga ada yang melakukan fake order. Kenapa? Fungsinya itu untuk nge-support dari platform supaya algoritma ngebaca ini produknya ini ada yang beli, terus akhirnya otomatis ke-push gitu. Karena kan kalau cuma ngandelin secara organik gitu aja, misalkan nggak mau ngandelin ads, itu akan susah karena kan namanya platform dia berdasarkan algoritma gitu. Ada fake order yang emang dilakukan gitu, paling beberapa piece untuk di awal-awal gitu. Cuman ada juga kayak beberapa brand atau mungkin kreator atau afiliator itu yang melakukan fake order untuk ngeliatin angka kayak penjualannya miliaran itu bisa jadi ada fake gitu di belakangnya. Kalau gue lihat sih itu kemungkinan besar banyak fake-nya gitu. Ya mungkin ada yang orang yang beli, tapi kalau misalkan dia mau nunjukin di back end completed ordernya berapa persen, itu pasti kelihatannya bakal lebih kecil gitu. Karena kan angka penjualan GMV real time sekian miliar itu gede banget, menggiurkan gitu. Jangan bisa langsung dipercaya gitu aja sih. Terus akhirnya tapi kalau emang misalkan mau beli barang-barang yang emang item sold-nya banyak sih nggak masalah. Cuman balik lagi lihat kan kalau di platform kita bisa ngelihat ada review, ada rating gitu. Misalkan item sold-nya bagus, review ratingnya jelek kan ya itu keputusan dari konsumen mau beli atau enggak gitu. Dipertanyakan lah ya. Iya dipertanyakan. Tapi kalau kayak fake order sebenarnya itu hal yang lumrah kalau di dunia e-commerce gitu, karena itu salah satu buat lebih ke strategi buat nge-boost atau ngakalin dari algoritmanya gitu sih. Berarti kalau dari sisi company-nya itu salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan salah satu hal lain kayak awareness gitu. Iya. Cuman kalau dari platform sendiri dia sebenarnya strict, kayak kalau misalkan ketahuan nama fake order bisa jadi kena restriction gitu. Jadi emang dari platform itu dia pengen nyiptain ekosistem yang lebih fair antara seller atau antara afiliator gitu. Nah biasanya kalau misalkan ada fake order itu kita harus ngakalin yang beli itu harus orang yang berbeda, terus juga nggak boleh pakai IP address yang sama, nggak boleh terkoneksi dengan wifi yang sama, nggak boleh dikirim ke alamat yang sama, kayak gitu. Itu supaya algoritma ngebaca ini bukan fake order. Nah itu emang beberapa brand melakukan itu. Fungsinya itu supaya bisa dapat push dari algoritma, karena kan kalau algoritma itu dia ngelihat oh ternyata brand ini penjualannya naik, bakalan dia support lagi gitu, kayak gitu. Itu salah satu trik sih sebenarnya. Dan apakah itu oke atau enggak, balik lagi kalau emang produk yang dijualnya bagus sih fine aja. Tapi kalau emang produk yang dijualnya itu produk yang berkualitas minim, pada akhirnya produknya sendiri yang bakalan kena batunya dengan adanya rating dan review itu tadi gitu sih. Oke, balik lagi. Good produk bakal ngehasilin good rating juga sih. Betul. Oke, tadi ngomongin Cina ya Bang. Sempet lewat banyak banget bahwa di Cina itu ada taman buat live streaming, kayak banyak banget bilik-bilik orang kayak jualan live streaming, live penjualan-jualan gitu. Di itu BKT juga ada kan? Itu ada di BKT? Di Indonesia tuh udah ada BKT, dan itu tuh sebenarnya di manage sama agency. Gitu. Jadi kalau kayak di Cina yang di pinggir-pinggir jalan itu rame banget. Itu sebenarnya dia bukan live selling sih. Itu lebih banyaknya itu kayak entertainment, lebih kayak nyanyi, terus dia nyarinya itu dari gift, dari donation, gift viewers, ya kayak gitu. Termasuk kayak yang kemarin setboard
Iya. Kayak gitu kan, itu kan juga naik. Jadi itu tuh live streaming emang dia objektifnya itu ngasilin duit dari gift yang dikasih sama viewers. Nah, kalau di Indonesia itu naik atau enggak, ya itu naik banget. Ya terbukti Setboard kemarin naik banget, dan emang orang Indonesia ini aneh, suka banget spending kayak nggak penting, ngapain coba ngasih gift ke live-live kayak gitu kan. Emang gabut sih kayaknya. Ya emang banyak banget orang gabut gitu. Dan di Indonesia sendiri, di BKT itu kemarin banyak udah banget. kayak baris Udah bareng-bareng gitu ya. Ada kok di YouTube video dokumenter di channel apa gitu, gue lupa, itu ada yang emang ngebahas spesifik soal itu. Dan emang itu di Cina udah lebih dulu gitu. Kalau kayak di live streaming spesifik itu di Indonesia ini pasti dia kiblatnya itu ke Cina. Di Cina udah duluan, pasti nanti bakalan ngikut di Indonesia gitu sih. Iya, pokoknya kalau di Indo apapun kalian mau ngelihat tren di Indo apa yang bakal meledak, kalian lihat tren di luar itu yang sedang meledak apa, nanti kedepannya di Indo bakal meledak. Gitu. 3 tahun kemudian baru ada di Indo. Itu rumusnya. Nah Bang, kan banyak nih. Menurut Bang Madut, jadi host atau jadi live yang gitu menjadi salah satu apa ya namanya? Titik pekerjaan baru nggak sih Bang bagi kita mahasiswa atau anak muda? Peluang lah. Spesifik sebagai hostnya aja atau spesifik yang lain kayak kerja di live selling itu? Oke, kalau dari host dulu ya. Kalau dari host itu salah satu pekerjaan yang emang potensial sih. Tapi kalau gue bilang saat ini orang yang bekerja sebagai host itu udah banyak banget. Jadi kan gue aktif banget hiring host. Dan itu gue interview tuh udah kayak ratusan kandidat gitu ya, host yang gue temuin. Jadi emang udah banyak banget orang yang bekerja sebagai host. Terus benefit sebagai host live itu, host-host sebelumnya yang gue manage itu, selain dia dapat gaji, dia itu bisa dapat komisi penjualan. Gitu. Host live gue sebelumnya itu ada yang dari bonus aja dia bisa kebeli mobil, ada yang bisa nyicil rumah. Terus juga ada host live yang masih kuliah gitu. Akhirnya dia bisa nyelesain kuliah, bisa bayar kuliah sendiri gitu. Jadi dari segi pekerjaan, kalau buat mahasiswa, host live itu bisa digeluti sebagai kayak sampingan sebagai mahasiswa, atau misalkan setelah lulus mau jadi host live juga bisa sih. Cuman kalau gue bilang sebagai host live itu, misalkan kerja di agency atau kerja dari brand langsung, turnover rate-nya itu tinggi banget. Gitu. Jadi lebih baik fokus kalau misalkan mau memanfaatkan live streaming gitu, misalkan punya skill untuk sebagai host, kembangin juga akun sendiri. Jadi bisa jadi afiliator gitu. Nah kalau misalkan potensi di channel-channel lainnya kayak buat live streaming, dari segi brand sendiri itu dia bisa manfaatin tools dari live streamingnya itu buat increase di revenue-nya, di sales-nya. Nah kalau buat kreator, buat afiliator spesifik, jadi kalau afiliator kan dia emang ngejualin barang, dia dapetin komisi dari barang yang terjual di platform. Nah itu dia bisa manfaatin komisi tersebut buat jadi penghasilan sampingan, atau bahkan bisa jadi penghasilan utama gitu. Kayak beberapa afiliator yang emang dia udah jadi full time afiliator, dia fokus buat bikin konten, fokus buat live streaming, akhirnya bisa jadi pendapatan gitu. Nah kalau lebih luas lagi dunia e-commerce, apakah bisa jadi peluang buat mahasiswa yang ingin terjun di situ? Sangat sih, karena balik lagi kayak semuanya itu bakalan butuh buat memasarkan produknya. Gitu, buat memasarkan produknya itu, channelnya itu pasti di salah satunya di marketplace, atau brand bikin e-commerce sendiri. Terus aktivitas untuk marketing aktivitinya itu salah satunya itu di social commerce activity, di short video, di affiliate, terus juga di KOL, di ads, di live. Nah itu kalau misalkan dari mahasiswa yang ingin berkarir di situ, peluangnya ada banyak banget. Tadi bisa jadi host live, bisa jadi KOL spesialis, atau juga bisa jadi konten kreator, jadi kreatif, bikin konten short video, bisa jadi ads, atau bisa jadi juga jadi kreator sendiri, jadi afiliator gitu. Jadi fokus emang jualan barang-barang yang ada di dekat dia terus dijual. Jadi ranahnya banyak banget buat menghasilkan uang gitu sih. Oh, oke. Ingat sahabat isip yang mau jadi host live streaming, cari jam kerja yang wajar ya. Soalnya ada beberapa live yang jam kerjanya menurut saya sih tidak wajar. 12 jam live itu, waduh, capeknya luar biasa sih itu. Kalau di aturan gue sih, kalau gue manage live itu maksimal host itu per hari 6 jam. Ya, itu live. Gitu. Karena 6 jam ngomong itu udah capek banget sih, pusing banget. Mas kan anak radio ya? Iya, capek banget sih. Siaran paling sejam 2 jam gitu. Siaran radio itu masih ada iklannya, masih ada lagunya, masih ada break, paling ngomong 1 cut 3 menit, udah. Betul. Live streaming
itu dia ngomong terus 2 jam nonstop. Kalau di tempat gue sekarang itu di agensi gue itu dia 6 jam nonstop ngomong terus, nggak ada topik, cuman jualan doang. Iya betul. Jadi itu emang salah satu pekerjaan yang melelahkan, berat gitu. Jadi salut sih buat para host live streaming gitu. Tapi kalau kayak mau berkarir sebagai host live, ya itu tadi yang gue bilang, pekerjaannya bukan pekerjaan yang mudah. Jam kerja juga tidak pada umumnya, tidak di working hours kayak 9 to 5, terus juga Monday to Friday nggak kayak gitu, weekend bisa kerja, tanggal merah kerja, bahkan lebaran kerja. Betul. Gitu. Kalau di tempat gue, midnight itu kayak di event, di double date atau payday, jam 12 malam itu harus masuk kerja kayak gitu, jadi harus live streaming di jam tersebut gitu. Cuman kalau emang orang yang udah nyaman di situ ya bakal terbiasa. Tapi kalau misalkan orang yang mau berkarir sebagai host live harus dipertimbangin ketidaknyamanan itu kayak gitu sih. Ya sama salah satunya lagi turnover di host live itu salah satu yang cukup tinggi gitu. Makanya kalau misalkan punya skill sebagai host live, manfaatin bangun channel sendiri, bisa jadi afiliator gitu, Bang. Sama waktu itu saya sama Bang Madut pernah ngobrol di pagi hari di salah satu rumah temen bahwa live ini udah mulai terpapar dengan AI. Iya. Menurut Bang Madut gimana tuh, Bang? Iya, kayak di China itu dia udah beberapa akun itu udah mulai pakai AI. Udah ada perusahaan yang menyediakan software AI. Termasuk gue di kantor juga, dari bos itu udah ngasih software fitur yang bisa ngegantikan host dengan AI gitu. Jadi secara kemungkinan host digantikan AI ada banget ancaman. Tapi apakah itu efektif atau enggak? Gue bilang enggak sih. Iya, tidak ada rasa ya. Iya, karena ketika live itu yang pengen dirasakan sama penjual itu adalah interaksi secara langsung dengan manusia gitu. Terus juga salah satu keunikan dari live selling itu bukan sekedar sellingnya, tapi di live interaksinya itu. Jadi kalau di TikTok itu dia ada namanya konsep itu shoptainment. Jadi gimana dia menggabungkan konsep shopping dengan entertainment. Jadi ketika orang nonton live itu dia juga bukan cuman pengen beli produk, tapi dia bisa terhibur gitu. Betul. Makanya banyak banget orang yang ketika live dia gimmick kayak salah satu contoh tadi yang gue bilang, ada host yang kemarin viral, Adam Kodam itu dia mainin gimmick kostum. Di situ viewers terhibur, atau kayak mas-mas batik, di situ kan viewers terhibur gitu. Atau gitu. Yang itu live kain kafan yang jadi kan pocong. Nah, kalau AI kan nggak mungkin itu sih. Terus pas gue nyoba pakai AI pun secara awareness ya bagus, cuman banyak orang yang nanya ini AI ya. Udah ketahuan sih. Nggak ada yang beli, nggak ada yang beli jadinya gitu. Jadi apakah host bisa digantikan dengan AI dengan kecanggihan teknologi? Bisa. Tapi kalau dilihat dari orang Indonesia, behavior itu benar-benar berinteraksi secara langsung, nggak akan bisa tergantikan semudah itu sih. Gitu sih. Oke Bang, ini pertanyaan terakhir buat para sahabat ISIP yang mau memulai karir, yang karirnya tidak sama dengan dunia perkuliahannya atau jurusan yang diambil. Pesan Bang Madut buat sahabat ISIP apa? Ya, nggak ada masalah sih kalau kayak mau kuliahnya jurusan apa, terus nanti kerjanya jurusan apa. Karena pada akhirnya menurut gua apa yang didapetin di bangku kuliah itu pasti ada ilmu yang bahkan bermanfaat gitu. Tergantung kayak ketika pas kuliahnya lu ngapain. Kayak misalkan ketika kuliah lu aktif di organisasi, atau ketika di kelas lu aktif melakukan diskusi, pada akhirnya itu bakalan berpengaruh ke bidang pekerjaan apapun yang bakalan lu geluti gitu. Jadi mau apapun jurusan kuliahnya, terus nanti mau apapun bidang yang bakalan digelutinya, itu gimana ketika perkuliahan nih orang kayak gimana sih. Misalkan kayak ketika perkuliahan dia malas-malesan, terus lulusnya telat gitu kayak misalkan kayak gitu. Terus ketika bekerja bisa jadi misalkan behavior ketika kuliah malas-malesan dibawa ke pekerjaan, mau pekerjaannya selaras dengan jurusannya, tapi malas-malesan kan juga nggak akan bisa sesuai gitu. Ya balik lagi ke apa yang kita suka sih. Kalau misalkan yang kita suka ketika kuliah kita jalanin dengan benar-benar karena kita suka, akhirnya kuliah jadi fun. Terus ketika kerja kita juga ngejalanin apa yang kita suka, pekerjaannya juga jadi fun gitu. Tapi kalau misalkan kayak kuliahnya udah nggak fun, pekerjaannya juga nggak fun, ya bakalan nyebrang mau kerja apapun, mau dari jurusan apapun gitu sih. Karena kalau kayak zaman sekarang sih kuliah gitu udah nggak mesti sejurusan gitu sih. Karena ada
mix and match antara jurusan dengan lapangan pekerjaan pun itu nggak bener gitu diurusin sama pemerintah gitu. Ya betul. Nah, kalau dari gue sendiri ketika gue kuliah emang nggak ada niatan dari awal untuk terjun ke bidang diploma gitu, nggak ada sama sekali. Emang gue suka dari ranah ilmunya, gue suka diskusinya kayak gitu. Makanya gue masuk UKM radio buat pertimbangan kalau gue mau berkarir ada skill yang lain gitu. Nah kalau kayak sahabat isip misalkan sekarang jurusannya apa, perbanyak skill yang lain sih. Jadi nggak bisa ngandelin satu di jurusannya aja gitu. Jadi mau berkarir di bidang apapun harus punya skill-skill yang lain. Salah satunya gabung UKM. Apapun, Optai Radio, kremasi, apapun lah. Pokoknya gitu. Soalnya lapangan pekerjaan kan juga mulai sedikit. Soalnya kita disuruh bersyukur daripada kufur nikmat kan. Katanya disuruh gitu kita. Ya oke, terima kasih Bang Madud sudah menyempatkan waktunya datang ke Isip Podcast. Sama-sama Mas Revan. Ilmunya banyak banget tentang live. Amin. Oke sahabat Isip, sekian episode tentang live selling bersama Bang Madud. Jangan lupa buat like video ini, share juga video ini. Jangan lupa juga buat follow semua sosial media Isip Jakarta. Di Instagram ada Isip Jakarta, di TikTok ada isip.jakarta, di YouTube ada di Isip Jakarta. Pokoknya like lah semua follow, naikin engagement biar banyak yang kuliah di sini. Oke, sekian saya Revanka sebagai host magang kali ini pamit undur diri. Terima kasih sahabat Isip. Dadah.